bukan anak kecil bocil ya, ini gadis yang berusia antara 16 atau 17 tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Ini Mr. X berada di sebuah hutan yang katanya di hutan ini itu ada seorang gadis. Dia itu tinggal sendirian di hutan ini sejak orang tuanya pergi. Kenapa dia tidak berbaur dengan masyarakat setempat? Ini dikarenakan dia itu ya teman-teman ya, dia itu keluarga dari dukun. Jadi dukun itu punya anaknya itu cewek dan tidak mau berbaur dengan warga. Ini dikarenakan dulunya itu kakeknya dia itu adalah seorang dukun, tetapi kakeknya dia itu dulu pernah menyantet warga sini karena perselisihan teman-teman. Akhirnya kakeknya itu diusir dan kakek itu tinggal di hutan ini. Ya. Ini rumahnya turun ke bawah teman-teman, masih agak sedikit lumayan jauh, tetapi kakeknya ini ya teman-teman ya, itu wafat juga, meninggal di sini, akhirnya dikuburkan di sini, dan yang menguburkan itu keluarganya saja. Dan hingga turun temurun, hingga anak ini tinggal sendirian, terakhir ibunya pun meninggal. Ibunya juga menuruni ilmu yang sama, dan info yang beredar juga anak ini juga menuruni kekuatan dari ibunya ya. Jadi kayak semua garis keturunannya itu diwakilkan. Nah ini gadis ini katanya itu sudah beranjak dewasa, sudah puber ya teman-teman ya. Dan juga gadis ini tuh katanya itu badannya itu agak gemoy ya teman-teman, agak gemoy, tetapi sekarang dia hidup sendirian. Makanya orang sini meminta saya untuk, ataupun mengutus saya untuk menemuinya, supaya yang pertama teman-teman, dia itu mau dibujuk untuk keluar. Karena mereka yang mau datang ke sini ataupun ke tempat ini, dia itu selalu menakuti mereka dengan ilmu-ilmu dukunya ataupun ilmu-ilmu kedukunannya, bisa juga ilmu-ilmu sihirnya gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang masuk ke tempat ini tuh takut sekali. Tapi yang dianehkan itu, dia itu suka sekali membersihkan rerumputan di hutan-hutan ini, suka sekali, bahkan kadang menggunakan cangkul. Pernah orang melihat tapi tidak berani mendekat. Dan bisa dikatakan juga wanita tersebut itu kayak orang yang melihat itu wajahnya itu nggak begitu cantik, jelek. Makanya orang juga agak sedikit takut. Mungkin karena dia itu sejak dini sudah dididik ilmu-ilmu hitam ataupun ilmu-ilmu yang tidak karuan, jadi wajahnya berubah konturnya kayak gitu teman-teman. Kita langsung lanjut aja apa ya, turun ke bawah dan bertemu rumahnya itu ya teman-teman ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, rumahnya itu di sekitar sini. Mana ya? Di bawah, harusnya sih di bawah. Bentar. Iya emang ini jalannya ini, tapi turun ke bawah. Bentar, saya cari dulu ya. Katanya sih kalau dari sini kelihatan gubuknya. Iya ini juga aneh, gubuknya itu nggak terlihat, harusnya itu ada loh. Bentar ya, saya cari ya. Apa kita harus turun ya? Kayaknya enggak sih. Nanti kalau kelihatan saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini harusnya katanya itu rumahnya itu harus kelihatan di sini teman-teman, tapi ini nggak kelihatan sama sekali. Katanya itu rumahnya itu gubuk sederhana, tapi ini nggak ada, berarti tertutup oleh ilmu sihir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbuka, terbuka, buka. Saya melihat ada cahaya. Gimana Mister? Lihat. Astagfirullahaladzim. Iya Mister, itu kok ada orang apa ya Mister? Iya. Kelihatan nggak dari situ? Iya Mister. Lebih baik kita mendekat saja. Dari tadi nggak ada kan? Ini karena sihirnya sudah saya buka. Iya. Apa itu gadis yang dimaksud? Tapi saya tidak menemukan rumahnya sama sekali. Teman-teman. Sorry. Tidak salah lagi teman-teman. Iya, untuk kok sedang melakukan ritual apa ya Mister? Kalau ritual sepertinya bukan sih, soalnya tidak ada sesaji ataupun apa ya. Tapi ini anak kecil loh, anak kecil badannya gemuk. Maksudnya itu bukan anak kecil bocil ya, ini gadis yang berusia antara 16 atau 17 tahunan. Astagfirullah, kaget saya. Assalamualaikum. Ngapain kalian? Mbak. Siapa kalian? Jangan-jangan? Enggak. Aku nggak jahat kok. Ibumu tahu kok. Ini ibumu kan? Iya. Iya, saya bisa melihatnya. Kamu bisa melihat ibu saya? Iya. Siapa dia, Bu? Nggak bisa. Ibumu pun tahu ini saat-saat terakhir. Tapi Udah, saya nggak paham. bentar. Mbak kenapa melakukan kayak gini? Saya nggak mau ditinggal ibu saya. Astagfirullah. Apa kamu bisa bantu saya? Nggak bisa. Kan ibu saya kembali. Nggak ada yang mati hidup lagi. Tapi saya sudah melakukan ini. Astagfirullahaladzim. Nggak usah melakukan ini. Udah hentikan ini. Ya, kamu dapat kayak gini dari siapa? Keluarga dari ibu saya kan keluarga dari kayak dukun-dukun gitu dulunya. Nah itu saya diajarin dulunya Oh, sama keluarga ibu saya. Mbak saya dukun. Ini dari peninggalan mbak saya ini. oh gitu. Yang ini dari peninggalan mbak saya. Terus
Terus tujuanmu menahan ibumu untuk apa? Saya nggak mau sendirian. Saya hanya punya ibu saya. Saya nggak mau ditinggal ibu. Saya nanti kesepian. Astagfirullahaladzim, kamu kan tahu ibumu itu sudah wafat. Tapi saya mau ibu saya tetap sama saya. Jangan pergi. Tuh kan. Ibu saya malah mengajak saya. Astagfirullahaladzim, nggak usah. Kamu hidup aja, ikut orang-orang. Di desa kan banyak orang-orang, daripada kamu hidup di kayak gini sendirian. Nggak mau, saya harus sama ibu saya kesepian. Astagfirullah. Kalau nggak sama ibu saya nggak mau. Nanti siapa yang masakin saya di rumah? Lah untuk sekarang siapa yang masakin kamu? Masakin saya di rumah ada mbak saya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya mau ibu saya jangan pergi. Bu, jangan pergi. Udah kamu sana pergi, saya mau melakukan ini lagi. Nggak usah, ini sudah saatnya ibu kamu pergi kok. Jangan, Bu. Jangan pergi. Mas Modo, jangan tinggal jalan, Bu. Nanti kalau kesepian. Gini aja, kan Mbak takut kesepian. Mbak juga umurnya kan sudah 16-17. Udah, Mbak kan 17 tahun. Kenapa nggak menikah saja? Mau menikah. Saya maunya sama ibu saya aja. Astagfirullahaladzim. Orang ini cuma suruh saya menikah. Iya. Kenapa itu juga mengiyakan, Bu? Gara-gara kamu nih, ibu saya jadi mengiyakan saya suruh nikah. Memang sudah saatnya, Mbak. Menikah sama siapa? Saya kan nggak punya pacar. Saya mau menikah sama pohon jati ini. Astagfirullahaladzim. Mau menikah sama siapa? Pasti ada jodohnya. Ya, taruh. Banyak kamu mau kasih saya. Astagfirullahaladzim. Banyak kamu mau nyariin. Bu, gimana nih, Bu? Ini orang ini nyuruh saya menikah, Bu. Saya nggak mau, Bu. Sudah, waktunya itu sudah selesai. Ibu ikhlas kan? Ibu tahu kan? Ini sudah waktunya. Allahu Akbar. Mbak nanti bagaimana kalau ikut saya daripada Mbak tinggal di gubuk sederhana di bawah? Penuh kenangan. Nggak usah dipikirkan hal itu. Nanti gimana tuh dengan rumah itu? Ya gampang, kamu tengok sehari, 2 hari, atau 1 minggu sekali tentang rumah itu. Ya, dan Bapak melakukan ini setiap malam. Ini malam tertentu aja. Oh, Sama mbak saya yang ngajarin. mbah kamu yang ngajarin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa kamu mau menjadi dukun seperti keturunan keluargamu itu? Boleh. Astaga, janganlah. Jangan. Karena itu memang sudah dari keluarga saya. Jangan, udahlah, hentikan, diputus saja. Ibu saya juga orang pintar. Bisa melihat sesuatu. Astaga. Dia malah berikan saya katanya cuma itu aja sendirian di dalam kamar. Ibu saya nekat, nggak ada dokter, nggak ada bidan, ibu saya mengerjakan. Gini, kalau kamu mau jadi dukun seperti ibu kamu, keluarga kamu, siapa yang mau sama kamu? Ya nggak ada yang mau saya. Makanya saya minta hentikan. Saya nggak mau menikah. Saya harus putus ibu saya. Terus kamu nggak pengen punya pewaris keturunan gitu? Nggak mau. Saya harus ikut ibu saya. Allahu Akbar. Saya harus ikut ibu saya aja.
kemana ibu saya pergi nggak? Kan masih ibu saya. Kamu masih labil. Makanya itu saya nggak mau menikah. Astagfirullah. Nah, kamu pergi. Mohon maaf ya Mbak. Saya itu di sini diutus oleh warga. Karena nggak ada yang berani menjumpai kamu. Karena kalau mau menjumpai saya akan bakar mereka. Astaga. Karena kain ini bukan kain sembarangan juga. Saya tahu. Saya tahu. Mereka mau berusaha menghentikan ini semua, tapi nggak ada yang bisa. Saya bisa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu juga bukan siapa-siapa. Selain ibu saya itu tidak ada yang hebat. Kata siapa? Kamu tanya ibu kamu. Ibu kamu tahu semuanya kok. Iya ya bu. Iya. Ibu memangnya tahu dari mana bu? Orang ini, orang seperti ini dia adalah orang sakti. Saya nggak percaya bu. Saya nggak percaya sama orang ini. Apa saya takut juga bu orang ini bu? Percuma. Kenapa ibu saya jadi membela kamu? Iyalah orang ibu kamu tahu. Kamu pikir saya hanya dengan api kayak gini? Saya bisa membesarkan api ini. Nggak usah. Saya bisa membakar kamu dan teman kamu itu. Apa dia? Buat saya. Dan mereka dengan dia mau saya. Oh kamu mau? Tapi ada syaratnya. Apa? Kamu harus login dulu. Saya, Mister. Nggak apa-apa. Kamu harus login. Login. Masuk Islam mau? Kalau kamu mau masuk Islam, saya akan izinkan kamu menikah dengan dia. Saya tertarik dengan orang itu. Oke. Ini lebih baik. Tapi saya minta kamu hentikan dari ilmu-ilmu perdukunan ini. Kamu mau? Tapi kamu yakin dia mau sama saya? Saya yakin. Karena dia itu hanya menilai orang dari agamanya. Tapi nanti ibu saya harus relakan ibu saya pergi. Ya harus. Itu jelas. Saya tahu kehilangan ibu, orang tua itu sangatlah. Emang kamu pernah merasakannya kehilangan ibu? Pernah. Saya kehilangan semuanya udah pernah. Tapi saya boleh minta restu dulu sama ibu saya? Boleh. Bu, ibu jangan lupa ya sering masuk ke mimpi saya bu. Doakan saya bu ya. Jadi orang yang mandiri ya bu. Saya cepat mempunyai keturunan agar dia bisa melipur pikir ya bu ya. Dan baru ingat ibu lagi ya bu. Nanti saya akan sering mengunjungi makam ibu. Baik bu, saya akan hadiri terus. Doakan saya juga ya bu. Oke, kamu duduk sini, hadap saya. Mas, kamu pindah sini. Mas. Kamu disaksikan oleh orang tuamu. Mau diapakan saya? Enggak. Kamu ikuti saya. Orang tuamu menjadi saksi. Ya. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Alla Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. ya Rasulullah. Lagi. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna
wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Muhammad dan Rasulullah. Lagi, asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. dan Rasulullah. Oke, tadi kan tidak lancar ya. Sekarang saya minta ini kan diulang, tapi harus lancar ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Sekarang kamu sudah murni masuk ke Islam. Jadi saya akan mengajarkan kamu, dan orang-orang saya juga akan mengajarkan kamu tentang sholat, baca tulis Al-Quran, dan sebagainya. Dan nanti di usia 20 tahun, kalau kamu sudah siap, saya akan nikahkan kamu. Dengan itu? Iya. Nanti kalian akan menikah? Enggak. Kamu yang akan saya lihat apa yang akan terjadi. Silahkan. Membohongi saya kamu nanti. Tanya saja sama ibumu. Apakah saya akan berbohong? Apakah saya bukan saya, Bu? Saya nggak akan berbohong, ya. Yang jelas, yang penting kamu ikuti aturan dari saya, semuanya. Baik. Kalau kamu berbohong, saya akan bakar kamu. Silahkan, silahkan. Saya nggak akan berbohong sedikit pun, ya. Dan Keluarga saya bisa membunuh tanpamu itu. astagfirullahaladzim. Sudah, kalau kamu sudah masuk Islam, hilangkan semua hal tersebut. Tengok ke belakang. Sudah. Sudah. Ibumu sudah pergi. Kamu ikuti saya. Ya. Pokoknya saya minta kamu jangan pernah gunakan ilmu dukun kamu. Kamu jangan pernah gunakan ilmu kekejaman kamu, karena kamu akan saya didik, ya, supaya kamu memiliki akhlak yang baik, ya. Janji. Ya, oke. Tapi tentang kain ini, Kain ini akan saya bakar. Semua tentang jejak-jejak perdukunan saya bakar, dan termasuk apa yang ada di rumah kamu tentang semua perdukunan akan saya bakar. Orang tuamu, ibumu, ayahmu, mereka lebih tahu, mereka suka kalau kamu itu ke jalan yang benar. Mereka pun sebenarnya sudah menyesal. Kamu tadi lihat ibumu tidak marah kan dengan saya? tapi peninggalan itu sangat banyak. Tidak peduli mau sebanyak apa. Yang jelas saya meminta ke kamu, hilangkan semua itu, dan saya akan merubah hidup kamu menjadi lebih baik, lebih berwarna daripada hidup di tempat kayak gini. Saya perlu bantuan untuk menghilangkan semua itu. Di dalam rumah saya banyak sekali keris, banyak sekali tongkat-tongkat, bahkan ada mandau terbang. Oke, saya akan membersihkan semuanya. Kamu yakin? Saya yakin. Saya yakin-yakinnya. Apa kamu mampu? Saya mampu. Kamu meragukan saya? Saya belum percaya kalau kamu belum melakukannya. Oke. Di sana
banyak sekali peninggalan bersejarah. Bahkan tombak pun bisa terbang. Tombak bisa terbang? Nenek saya mencucinya setiap malam bulan purnama. Seperti malam sekarang. Lihat bulan di atas. Iya, saya tahu sekarang memang malam bulan purnama. Jadi setiap malam purnama kamu memanggil ibu kamu dengan cara seperti ini. Ibu kamu sebenarnya tersiksa, cuman dia sedih. Kenapa sedih? Karena dia nggak tega meninggalkan anak yang selalu mengharapkannya. Kamu tahu dari mana? Saya tahu semuanya. Jangankan tentang hal ini, hal lain pun saya tahu. Udah, sekarang kita ke rumah kamu, kita buktikan ya barang-barang di tempat kamu. Semuanya yang tentang unsur perdukunan akan saya lenyapkan. Di dalam rumah saya ada satu nisan. Ingat, kalau kamu tidak bisa membantu saya membersihkan itu, berarti kamu kurang sakti. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau saya bisa membersihkan semuanya, kamu harus benar-benar. Kata-kata kamu. Oke, ayo kita buktikan. Jangan bawa orang. Cukup kamu. Oke, Kamu nggak boleh ikut. Oke, siap. kamu di sini aja ya Mas ya. Iya, iya, Mister. Ayo. Karena kalau kamu dibantu sama orang, kamu tidak tinggal. Juga sangat. Hati-hati ya, Mister. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Ya kamu tahu jalan rumah saya. Kok kamu di depan? Saya tahu rumah kamu di bawah kan. Saya dapat informasi semua ini dari warga.